Alihim Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS ya. Saya lagi diem, lagi tidak drive, makanya sabuk pengamannya taruh belakang. Ada yang nanya itu, kok Pak Dede nggak pakai sabuk pengaman? Ya aku lagi diem ini, kalau lagi drive ya pakai. Begini, HTD membuktikan menjawab dalam 1 menit. Bapak Ibu Saudara, saya sudah sampaikan, apapun pertanyaan Anda, HTD akan menjawab dalam 1 menit. Silahkan saudara-saudaraku dari umat muslim, saudara-saudaraku dari mu'alaf, atau para pendeta, atau para romo, silahkan Anda bertanya. HTD membuktikan menjawab dalam 1 menit. Ya, HTD bisa buktikan menjawab dalam 1 menit. Ya, ini contoh, ini hanya contoh saja. Saya ditanya nih, ya, itu dikasih tayangan bahwa debat berjam-jam, para pendeta tidak bisa membuktikan Allah itu nama apa gelar. Ya, berdebat berjam-jam itu ya. Ada tayangan YouTube-nya berjam-jam para pendeta-pendeta besar itu yang tentu saja besar bohongnya, besar nipunya. Ya. Ya, ditanya Allah itu gelar apa nama? Nggak bisa jawab. Terus HTD 1 menit, ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia segala kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu jawabannya. Allah yang esa siapa? Yesus Kristus. Berarti Allah yang esa itu gelar, ya. Namanya siapa? Yesus Kristus. Juru selamat itu apa? Gelar. Nama juru selamat siapa? Yesus Kristus. Tuhan itu apa? Gelar. Nama Tuhan siapa? Yesus Kristus. Baik Allah, Tuhan, Juru Selamat punya nama diri Yesus Kristus. 1 menit. Mereka berdebat berjam-jam. Sama HTD 1 menit. Ya. Iya Pak ya. Jadi bagi Dia segala kemuliaan dan kebesaran, kekuatan dan kuasa itu bagi Dia, itu bagi siapa? Bagi Allah Esa. Allah yang Esa. Siapa itu Pak? Yesus Kristus. Bagi Dia itu bagi siapa Pak? Bagi Juru Selamat. Siapa Juru Selamat? Yesus Kristus. Bagi Dia itu bagi siapa? Bagi Tuhan. Siapa Tuhan? Yesus Kristus. Lah kok sampel Pak ya? Lah memang sampel. Ya. Ya, pendeta yang besar nipunya doang ya kayak gitu, nggak bisa jawab ditanya. Lah wong ditanya sampel aja kok. Allah itu gelar apa? Nama? Yang jelas gelar ya. Karena Allah yang esa itu punya nama. Siapa? Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad. Bukan dari hari ini, bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa. Dari sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selamanya. Ya, HTD bisa buktikan jawab 1 menit. Kalian berdebat berjam-jam, penuh dengan hujatan dan caci maki, penuh dengan bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, bahasa toilet, bahasa kuburan, ya. Ya, debatnya penuh dengan bahasa caci maki, ya. Berjam-jam nggak bisa jawab. Ya, Allah itu nama apa? Gelar. Sudah gelar gitu kok, ya. Allah itu dalam bahasa Inggris disebut God, ya. Dalam bahasa Ibrani disebut El. Itu kan gelar itu ya. Dalam bahasa Jepang disebut kami. Dalam bahasa Brasil Latin disebut apa ya? Deus. Dalam bahasa ya yang lain juga banyak ya. Di Indonesia, di Arab disebut Allah. Kalau Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord, ya. Bahasa Jepangnya Omo. Bahasa Cinanya Zen ya. Kalau Allah itu Yang Di, kalau Tuhan itu Zen ya.
Jadi karena Allah itu gelar, karena Tuhan itu gelar, di masing-masing negara beda-beda. Tapi Yesus Kristus itu nama, ya. Mirip-mirip di Ibrani Yesua, di Itali Yesu, di Arab Yesus juga atau Isa, ya. Isa di Yunani Yesus, ya toh. Di Brasil Latin Yesus juga. Di Jepang Yesu. Di Cina Yesus, mirip kan? Yesu, Yesua, di Indonesia Yesus, di Amerika Jesus, ya. Yesus, Yesua, Yesus, ya mirip-mirip lah. Nggak mungkin Yesus jadi Rohmat, kan nggak mungkin. Ya. Kalau Yesus itu namanya jadi Rohmat itu baru beda, ya. Tetapi kalau Tuhan, ya, Tuhan Allah beda-beda. Yang satu bilang God, yang satu bilang Lord, satu lagi bilang Tuhan, bilang Allah, satu lagi bilang Deus, satu lagi bilang Omo, satu lagi bilang kami. Yang di Sen, beda-beda, saudara, ya. Jadi valid ya, Allah itu adalah gelar. Mau disebut gelar boleh, mau disebut sebutan boleh. Allah itu artinya sesuatu maha agung yang disembah. Itu Allah, ya. Allah itu siapa, Pak? Punya nama siapa? Yesus Kristus. Hebat. Kristen itu hebat, saudara, ya. Anda cuman perlu membaca Yudas 1 ayat 25. Sayangnya Yudas 1 ayat 25 itu oleh gereja-gereja di luar sana dikira itu kitab Yudas Iskariot. Bahkan para pendeta melarang jangan membaca kitab Yudas, itu Yudas Iskariot, kalau perlu disobek saja. Sampai segitunya. Saudara-saudaraku umat muslim, ya, daripada capek-capek buang energi, tanya itu sama HTD. HTD membuktikan setiap pertanyaanmu 1 menit, ya no? Bisa saya jawab. Oke, itu contoh nomor 1. Terus contoh nomor 2, ya, Yesus itu jadi Allah sejak kapan, Pak HTD? Ya, apakah sejak dilantik? Ini kan mereka memakai bahasa begitu, ya. Dilantik jadi Allah itu Yesus itu sejak kapan? Loh, Yesus jadi Allah sejak sebelum kamu lahir kok. Ya, sebelum ada manusia Yesus sudah Allah. Dan Allah namanya Yesus, betul. 1 menit kan? Yohanes 17 ayat 25. Yaitu namamu yang kau berikan kepada Yesus, kepadaku. Jadi Allah itu sudah pakai nama Yesus dari dulu. Makanya klop, Yesus Allah itu Allah sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Roma 16 ayat 25. Nama itu didiamkan berabad-abad. Baru dinyatakan ketika lahir seorang manusia dari perawan Maria. Yesus adalah satu-satunya Allah, ya, dari sebelum segala abad selamanya. Clear sampai sini? Jadi memang Allah itu sudah pakai nama Yesus dari dulu, betul. Jadi Yesus jadi Allah itu bukan dari kemarin, Pak, bukan. Bukan dari besok, Pak, bukan. Bukan saat naik ke surga baru jadi Allah, bukan. Bukan saat konsili baru jadi Allah, bukan. Dari kapan, Pak? Dari sebelum segala abad, sebelum ada manusia. Wong yang menciptakan Adam aja Yesus kok. 1 menit gitu kalau saya jawab, ya. Contoh lain misalnya, kan Adam itu nggak punya bapak, Pak. Kok nggak disebut Tuhan? Sementara Yesus punya bapak. Yesus nggak punya bapak, kok disebut Tuhan? Yesus jadi Tuhan itu bukan karena nggak punya bapak. Ya, ya. Yang menciptakan Adam aja Yesus kok. Ya, Yesuslah yang menciptakan Adam, ya. Contoh pertanyaan lain, Pak. Siapa yang menciptakan surga? Nah, kalau yang menciptakan langit dan bumi kan diklaim yang menciptakan langit dan bumi ya pasti Allah masing-masing, ya, itu yang Anda klaim itu, ya. Ya, lalu yang menciptakan surga siapa, Pak? Loh, kalau surga diciptakan oleh Yesus. Kok tahu, Pak? Kolose 1 ayat 16 dulu, ya. Yesus menciptakan apa yang tidak kelihatan di surga maupun yang kelihatan di bumi. Yang di bumi dicipta apa? Laut, samudra raya, dan bumi belum berbentuk. Yang di surga apa? Malaikat, serafim, kerub. Pemerintahan surga apa? Ya tahta singgasana. Lalu apa? Kerajaan surga, ya kerajaan surga artinya di situ ada sistem kerajaan, ada malaikat, serafim, kerub. Ada yang duduk di tahta yaitu Yesus. Lalu ada penyembahan oleh malaikat, serafim, kerub. Malaikat jumlahnya berapa? 100 miliar. Kerub jumlahnya berapa? 1 juta. Apalagi serafim jumlahnya berapa? 4. Tuh 1 menit selesai kalau sama saya, ya. Apalagi, ya, silahkan Anda tanya, ya, Bapak Ibu Saudara, ya.
saya tuh sering ngelus dada ya, kenapa kalian buang-buang energi ya, para mualaf, para ustadz ya, debat sama pendeta. Buang-buang energi, Pak. Tanyalah sama HTD. Semua pertanyaan Anda 1 minute ya. Saya bisa membuktikan dijawab dalam 1 menit. Enak toh? Nggak ada hujatan, Pak. Nggak ada hujatan, nggak ada caci maki, nggak ada ngegas. HTD itu kalau diajak dialog nggak ada ngegas. Kenapa saya tidak mau dialog sama orang-orang dari ngakunya apologet Kristen ya, apologet abal-abal itu, apologet kumis lele ya. Karena di sana bahasanya bahasa kebun binatang, bahasanya bahasa toilet, bahasanya bahasa rumah sakit jiwa, bahasanya bahasa kuburan. Kenapa bisa gitu, Kak? Kan HTD ini jawabannya bikin merah kuping. Seseorang yang merah kuping pasti meluap-luap pengen ngatain bahasa kebun binatang. Ya, bahasa toilet pasti keluar. Ya. Karena mereka punya pemahaman dibikin merah kupingnya sama HTD. Pakai ayat Alkitab. Mau dibantah nggak bisa. Paling ya maki-maki, hujat, bahasa kebun binatang. Jadi pendeta ini menjadi pendeta abal-abal. Masuk pendeta kolektor bahasa kebun binatang, bahasa toilet, bahasa kuburan, bahasa rumah sakit jiwa. Ya. Ayo, ya. Disuruh mengerin debat nggak berani, suruh masuk ke tempat kami nggak berani. Ya. Giliran saya diundang ke sana, ya saya merasa geleh, jijik, ya toh. Jijik saya, kumis lele, ya toh. Ya, apalagi itu pesundal, semua bahasanya bahasa kebun binatang. Bahasa kebun binatang dari mulut yang sama tidak mungkin. Yang para pengguna bahasa kebun binatang terus dia menyebarkan firman juga, itu nggak mungkin itu. Ya, berapa ya? Yakobus 3 ayat 12. Ya, dari mulut yang sama tidak bisa mungkin memunculkan penistaan agama, memunculkan bahasa kebun binatang, maki-maki, hujat. Dari mulut yang sama, shalom, mari kita memberitakan firman. Nggak bisa, kamu pesundal, kamu cabul, kamu penista agama. Ya, tidak mungkin dari mulut yang sama. Ya, yang satu keluar air asin, satu lagi keluar air tawar, nggak mungkin itu. Itu tipuan-tipuan. HTD ngerti. Anda jangan mau ditipu kayak gitu ya. Ayo ya, HTD bisa buktikan jawab pertanyaan dalam 1 menit. HTD buktikan menjawab tanya dalam 1 menit. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya, efisiensi aja Pak, daripada Anda itu pada para debat sama pendeta-pendeta itu ya toh. Yang nggak ngerti, tanyanya ke HTD ya. 1 menit semua pertanyaan Anda, nggak usah gaduh, ya nggak perlu ngegas ya. Haleluya, amin.